So guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di Fan Channel. Dan sebelumnya saya sempat bercerita mengenai PGA saya yang artepak karena undervolt dari VLN sekitar 200 volt ke bawah. Dan ternyata setelah kita perbaiki PGA-nya pun berjalan dengan normal ketika saya tes di PC yang lain. Tapi masalah kembali datang ketika PSU yang saya pakai ternyata sudah drop voltase ya. Dan ya mau tidak mau saya harus mengganti PSU. Sebenarnya saya ingin mengganti lagi dengan yang seperti ini, alias bawaan dari Lenovo M92PSFF. Tapi kendalanya di sini adalah jika saya gunakan ini lagi, takutnya jika nanti ada drop voltase lagi, meskipun sudah saya cover dengan stabilizer, takutnya kembali seperti ini lagi. Makanya saya coba upgrade. Dan sebelumnya saya ingin pakai yang dari Lenovo E73 ya, namun sayang stoknya sulit. Hingga pada akhirnya saya menggunakan PSU aftermarket. Saya beli bekas dari Seasonic ya, Seasonic. Namun sayangnya bekas, dan saya pun deg-degan takutnya ke depannya bagaimana gitu. Tapi karena Seasonic ini menggunakan 24 pin, sedangkan yang saya gunakan motherboardnya itu gunakan 14 pin, saya pun harus menggunakan converter. Dimana selain converter saya juga menggunakan beberapa ataupun membeli beberapa part lain, memberi beberapa instrumen lain sebagai pendukung. Dan ini untuk konverternya, saya beli 2 pitch sebagai jaga-jaga. Meskipun nanti saya ingin upgrade juga, tapi nggak apa-apa jaga-jaga. Jika kalian dulu mengikuti channel ini, saya menggunakan fan RGB karena PSU-nya terbatas hanya 240 watt. Saya menggunakan fan RGB sebanyak-banyaknya. Semampunya casing ini dan menggunakan adaptor eksternal ya, jadi tidak dimasukkan ke PSU, makanya saya butuh ini karena kemarin kebakar. Dan butuh ini double tip serta kabel tis ya, ini untuk repat ya. Ini dia untuk PSU-nya. Sepertinya cukup besar dan saya nggak tahu bakal muat atau enggak. Untuk baut-bautnya sepertinya sudah ada yang dibuka, jadi mungkin ini bekas servisan. Tapi semoga masih normal ya. Untuk ininya dia seperti udah dini lagi. Tapi overall di sebelah sini dia segelnya masih ditutup. Tapi ada yang dibuka sepertinya. Dan ini semi modular, ini Seasonic G-series ya, modular kabel power supply. Tapi katanya sih semi modular karena ininya dia masih menempel. Dan ini tipenya adalah SSR 550 RM ya. Sudah discontinue alias sudah tidak diproduksi lagi. Dan ini untuk ininya stikernya nggak ada ya. Minusnya itu, stiker di sebelah sini udah nggak ada. Mungkin dia udah custom atau bagaimana, ataupun sudah jelek. Tapi yang jelas ini udah 80 plus gold ya. Ini dia bacanya. Seasonic input voltage-nya 100 sampai 240 volt. Saya mencium bau aroma warnet coy. Sepertinya di bekas warnet ya. Bau-bau warnet lah. Mungkin kalian yang sering ke warnet mungkin tahu ya, bau karpet, kemudian pengharum ruangan, dan juga ada seka-seka rokok gitu untuk aromanya. Dan ya, untuk semi modular ini yang saya beli ini, dia nggak semuanya kabelnya ada, hanya ada beberapa saja. Seperti untuk pin power, kemudian yang 4 pin, 24 pin, kemudian 4 pin, kemudian untuk PGA juga dia 6 tambah 2 tambah 6 ya. Meskipun tidak lengkap, dikatakan tidak lengkap ya, tapi lumayan lah, lumayan banyak ini. Dan dia nggak include kabel power juga ya, jadi kita harus beli sendiri. Harganya berapa bang? Saya beli yang minus tanpa stiker ini hanya 475.000, sedangkan yang include stikernya itu 522.000. Dan ya, untuk salah satu PSU dengan grade tinggi, saya rasa ini cukup recommended ya. Tapi, saya nggak tahu ini bagaimana kualitasnya nanti, apakah nanti bakal drop, awet atau bagaimana. Tapi semoga bagus ya. Saya cek kabel-kabelnya ya, ini untuk ke motherboard dekat CPU sepertinya yang 4 pin, ada 2 pitch. Kemudian ini dia yang pin utama ya. Mari kita coba untuk ininya, konverternya gimana. Kita klikkan di sini dulu saja. Sepertinya sih di sebelah sini benar. Nah, sempat saya berpikir saya salah beli, tapi ternyata benar ya. Nah, seperti ini. Jadinya dia ke 24 dan 14 pin ya. Kalau untuk Lenovo seri terbaru, dia itu 10 pin ya, lebih kecil lagi. Kemudian ini untuk power molek ya. Jadi buat kalian yang punya ini, langsung bisa pakai ini. Entah ini saya gunakan atau tidak. Soalnya saya di sini molek sudah banyak sekali ya. Saya beli satuan dulu konverternya untuk upgrade. Dan ini untuk PGA-nya ya. Jadi memang tidak lengkap, tapi overall ini bisa digunakan. Ini 4. Oh ini masih molek ya, ini juga. Oh ini sepertinya. Yang barusan masih molek ternyata cuy. Ini molek sama untuk power seperti SSD ya, ataupun hard disk. Nah yang ini baru ke PGA ya, 6 dan 2.
duanya ada dua ternyata. Jadi begini. Well, walaupun tidak lengkap tapi sangat-sangat cukup ya. Nah, sekarang saatnya kita membongkar untuk PC-nya ataupun komputernya itu sendiri. Untuk kabel dari PC ini sendiri, PC yang saya gunakan sendiri sudah banyak sekali. Bahkan ini dulu kebakar juga nih karena adaptornya terlalu panas. Dan saya ingin bongkar. Jadi ini benar-benar PC build up yang saya rakit lagi. Saya tambah beberapa fitur, salah satunya menggunakan adaptor eksternal untuk kipas fan-nya ya. Kenapa pakai ini, Gan? Kenapa pakai adaptor eksternal ya? Salah satu alasannya adalah karena tadi PSU-nya tidak cukup, dan yang kedua jika saya ingin bongkar-bongkar ya, saya bisa nyalakan kipas dan lampunya di sini secara independen ya. Jadi cukup membantu lah. Kita bongkar dulu. Kita bongkar-bongkar. Ya. Udah mulai jadul nih. Untuk apa ini? Berarti ini untuk ini. Untuk kipas ya, USB. Tapi nanti saya ganti molek mungkin. Ini untuk power ya, molek to power. Bisa gunakan ini juga. Dan sepertinya kipas yang ini tidak akan saya pakai ke USB, akan saya pakai langsung ke molek ya. Saya ganti nanti. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita cabut dulu untuk ininya cuy. Cabut untuk bagian ininya. Berarti saya butuh ini. Karena saya dulu pakai kabel tis. Kabel tis agar nempel ke casing, tapi agak gelap di sini cuy. Nah, saya cabut, semoga aman. Nah, aman cuy, aman. Tapi kena sepertinya. Oke, cabut sekali lagi. Masih belum kena cuy. Kipasnya sudah sangat berdebu ya. Padahal saya kalau dipakai ini, pakai PC, sering ditutup dengan kacanya ya. Saya tutup. Ya ampun, susah sekali cuy. Ini juga di atas ternyata ada. Kalau di atas sepertinya mudah karena hanya 1,5 cm ukurannya. Sedangkan yang di bawahnya itu ukuran besar ya, 25 atau 30 sepertinya. Ini mantap sekali cuy. Sama saya dulu dikasih kipas tambahan. Dan susah dibongkar sekarang. Harusnya sudah sih ya. Masih ada sedikit lagi. Nah, oke, kita cabut-cabut dulu. Yang agak susah yang di atas sih, kalau yang di bawah ya bisa kita kali. Oke. Untuk ini kita bongkar kipasnya, kipas tambahan. Tidak cuy. Sorry. Yang pertama kita bongkar pinnya dulu. Nah, kemudian yang pin partnya ini kita bongkar juga. Dikunci cuy. So guys, dan ini dia pemasangannya. Dimana sudah saya masukkan kabelnya dan saya rakit ulang. Walaupun berantakan, tapi so far nggak apa-apa lah. Di belakang juga amburadul. Dan untuk fan-nya, untuk kipas, saya masukkan ke molek PSU ya. Dan di sini ada UPS dan ada stabilizer juga, ada stabilizer di bawah. Overall ini bisa boot, bisa masuk, bisa login di dual monitor. Dan kita coba buka beberapa sensor.
Start sensor VGA, kemudian CPU Z, GPU Z. Kita buka semuanya, apakah ada anomali.